Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Muad Julianto dari kelas 5C dengan NIM belakang 104. Media saya adalah Padut dan Pas Artiku atau papan sudut dan papan satuan tidak baku. Dengan KD 3.10 menjelaskan sudut, jenis sudut, sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul, dan satuan pengukuran tidak baku. Kelas 3 semester 2. Video penjelasan media yang saya buat sebagai berikut. Hari ini kita akan belajar tentang sudut, jenis-jenis sudut, dan satuan tidak baku. Yang pertama, sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah pertemuan dua garis dalam satu titik. Jika kita lihat pada gambar yang pertama, garis A dan garis B merupakan kaki sudut yang pertama. Garis B dan C merupakan kaki sudut yang kedua. Lalu titik B merupakan titik sudut. Jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip adalah jenis sudut yang mempunyai besar sudut antara 0 derajat hingga kurang dari 90 derajat. Dalam arti lain, sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku. Gambarkan menggunakan jarum jam. Gambarnya seperti ini. Sudut lancip besarnya 60 derajat atau kurang dari besar sudut siku-siku 90 derajat. Yang kedua yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah apabila kedua garisnya saling tegak lurus, memotong masing-masing titik sudut, besarnya 90 derajat. Jika digambarkan menggunakan jarum jam seperti ini. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Lalu yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah apabila kedua garis atau sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku. Jika digambarkan menggunakan jarum jam, gambarnya seperti ini. Sudut tumpul lebih besar dari sudut siku-siku, besarnya 150 derajat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contoh alat ukur satuan tidak baku yaitu depa, jengkal, langkah kaki termasuk dalam alat ukur satuan tidak baku. Ya, kita akan mencoba menghitung menggunakan jengkal. Bagaimana cara menggunakan jengkal? Ya, kita dapat menggunakannya dari ujung jari kelingking ke ujung jari jempol. Ya, kita akan mencoba dengan mengukur panjang buku gambar. Satu jengkal, 2 jengkal. Jadi panjang buku gambar ini jika diukur menggunakan jengkal sebanyak 2 jengkal. Alat ukur satuan tidak baku selanjutnya depa. Bagaimana cara mengukur menggunakan depa? Kita bisa menggunakan panjang jari tangan kanan
dan panjang jari tangan kiri. Jadi seperti ini. Ya, kita akan mencoba mengukur panjang tembok sini sampai ke tembok yang dekat pintu menggunakan depak. Satu depak, dua depak. Ya, panjang tembok dari sana ke sana menggunakan depak sebanyak 2 depak. Ya, yang ketiga kita akan menggunakan pengukuran langkah kaki. Kita mencoba menggunakan mengukur langkah kaki dari sini sampai ke pintu itu menggunakan langkah kaki ya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Ya, jadi dari situ sampai ke sini 4 langkah. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang sudut, jenis-jenis sudut, dan satuan tidak baku. Tadi sudut itu adalah pertemuan 2 garis yang bertemu dalam satu titik. Lalu jenis-jenis sudut ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Sedangkan satuan tidak baku, alat ukurnya adalah jengkal. Jengkal ya, kita bisa mengukur dari ujung jari kelingking sampai ke ujung jari jempol. Lalu depak dari ujung tangan kanan dan ujung tangan kiri. Dan tadi yang terakhir menggunakan langkah kaki. Selanjutnya saya juga membuat media penguat materi. Ya, kita langsung ke sini deh. Jadi media penguat materi ini berisi tentang soal-soal yang tadi sudah dijelaskan. Seperti contoh ya, nomor 1 ini soalnya gambar di samping termasuk ke dalam jenis sudut apa. Nanti penerapannya di kelas, siapa siswa yang mengacungkan tangan yang pertama, dia akan maju dan mencari jawabannya di sini. Lalu dicari, itu kan, ini kan gambar sudut siku-siku, dicari sudut siku-siku. Lalu menempelkannya di sini, sudut siku-siku. Jika siswa menjawab benar, akan saya berikan reward berupa bintang. Namun jika siswa menjawab salah, saya berikan ini bom atau zong. Berarti siswa tersebut menjawab salah. Sekian penjelasan media yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.